Baik, terima kasih kembali untuk pemirsa yang masih setia dengan Special Talk Show pada malam hari ini, dan masih kita membahas dengan topik Rasulullah sebagai suri teladan umat manusia. Dan kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Tengku Bustamam ya tentang topik kita pada malam hari ini. Ya, Tengku tadi sempat terputus ya sebelum break iklan. Ya, sebenarnya kenapa kita harus mencontohi atau mengapa Nabi Muhammad harus kita jadikan sebagai suri teladan untuk saat ini di zaman modern ini, Tengku? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i war rasul wan nahani 'anil muharramat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muayyadu bi afdalil mu'jizat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat manusia. Sebagai landasan yuridisnya atau sebagai dalil qat'iynya, itu tegasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta acara ini yang disponsori oleh Dinas Syariah Islam Aceh yang dirahmati Allah. Berbicara tentang Rasulullah sebagai suri tauladan umat manusia itu sangat luas ketika kita mengkaji. Makna daripada uswah atau suri tauladan itu ya harus kita memahami secara universal, secara asyumul, secara menyeluruh, secara komprehensif. Di mana kehadiran baginda Rasul adalah memberi kontribusi yang sangat besar bagi peradaban Islam, bagi pendidikan Islam, bahkan bagi kebudayaan Islam. Uswah Rasul itu bukan hanya dalam satu sisi saja, tapi dalam berbagai sendi kehidupan manusia, maka itu merupakan uswah yang sangat wajar dan patut dicontoh daripada kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga dalam surah Al-Ahzab 21 yang barusan kita bacakan, sungguh adalah bagi kalian, bagi kamu pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pembalasan Allah dan hari akhir, dan sebutlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan Rasul itu adalah akan bisa kita maknai, akan bisa kita implementasikan dalam kehidupan ketika pada diri kita memiliki ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak bisa menafsirkan bagaimana uswah yang baik daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena ilmu itulah sebagai penunjang, sebagai bekal dan sebagai modal awal untuk memahami uswatun hasanah secara universal. Rasulullah SAW sebelum diutuskan oleh Allah, sebelum dilahirkan oleh Allah, tepatnya 20 April 571 Masehi atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sebelum Rasulullah dilahirkan itu kehidupan umat manusia di kota Mekah itu sangat-sangat luar biasa dalam bentuk jahiliyahnya. Jahiliyah dalam berfikir, jahiliyah dalam bergaul, jahiliyah dalam berpakaian, jahiliyah dalam segala sendi kehidupan. Sehingga mereka menyembah yang namanya berhala. Latta, Qubal, Manat, ya. Itu berhala sesembahan mereka. Padahal yang namanya berhala itu adalah la yanfa' wa la yadhar. Tidak bisa dia memberi manfaat dan tidak bisa dia memberi mudarat bagi siapa yang menyembahnya. Ya, mereka tahu. Makanya di dalam kitab itu dibedakan mana perbedaan antara jahil dengan jahiliyah.
kalau jahil itu bodoh, ya. Balada, stupid. Tapi kalau jahiliyah, orang itu pandai tapi tidak menerima kebenaran. Siapa bilang Abu Jahal, Abu Lahab dan para pemuka kafir Quraisy itu bodoh? Mereka pandai, pandai dalam dalam berkelana, pandai dalam menunggang kuda, pandai dalam membaca, bahkan mereka bisa baca Al-Quran, menghafal syair Arab dan sebagainya. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Maka orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu namanya jahiliyah. Maka sampai hari ini, sampai masa kita sekarang, banyak sekali orang yang jahiliyah. Artinya tidak mau mengakui kebenaran itu datangnya dari Al-Quran, itu datangnya dari hadis, datangnya dari kitab mu'tabarah, datangnya dari para alim ulama. Mereka hanya mengandalkan yang nama otak. Sehingga dalam Islam itu kan terbagi 73 firqah. Kalau Nasrani 72, Yahudi 71, Islam itu 73 firqah, 73 kelompok. Kata Rasul, hum finnar, semua itu neraka, ahli neraka. Illa ahli sunnati wal jamaah, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ahli sunnah wal jamaah diistisnakan, dikecualikan? Karena aliran ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sebagaimana petunjuk Al-Quran, hadis, sebagaimana petunjuk daripada sumber-sumber dalam agama itu sendiri, mengakui daripada mazhab, kemudian mengakui daripada itba, taklid dan sebagainya. Kemudian mereka mengikuti ulama, yang ulama itu merupakan al-ulama warasatul anbiya. Ketika orang tidak mengakui itu semua, artinya pada satu sisi dia sudah berbohong untuk diri sendiri dan sudah terjerumus daripada aliran Jabbariyah. Dalam 73 firqah Islam itu ada namanya aliran Jabbariyah. Artinya orang yang selalu mendewakan akal, orang yang selalu mendewakan alur fikirnya, sehingga mereka lupa di atas akal itu siapa yang berkuasa. Nah, sehingga ketika ilmu itu tidak ada, maka sangat-sangat mustahil orang bisa memaknai uswah atau suri toladan Rasul itu secara menyeluruh. Ya, Rasulullah itu suri toladannya luar biasa, ya, baik di segi ucapan misalnya. Kita bisa melihat dalam berbagai literatur kitab atau dalam berbagai literatur bacaan, tidak pernah Rasul itu menyatakan kamu, anda, engkau dan sebagainya. Tapi selalu keluar dari kata-kata indah suara Rasul itulah ya sahabi, wahai sahabatku. Anak kecil, orang dewasa, dan bahkan orang yang di atas beliau, tetap beliau memanggil dengan sahabi, sahabat. Begitu kental, begitu familiar kalimat sahabat itu, sehingga Rasul itu tidak merasa dia musuh, ya, tidak merasa dia orang yang bersemberangan, sehingga orang yang dianggap itu merupakan kawan semakin dekat. Kemudian Rasul, orang yang menganggap itu sebagai musuh, tapi Rasul tidak merasa dia musuhnya. Sehingga dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ya, itu dijelaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau ya Muhammad ke permukaan bumi ini illa, kecuali engkau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya keberadaan Rasul itu bukan saja menjadi rahmat bagi komponen umat Islam saja, tapi keberadaan Rasul itu menjadi rahmat bagi orang di luar Islam saja. Ada satu kisah, di ketika saat itu Rasul baginda Muhammad SAW pada usia 12 tahun, hampir terjadi pertumpahan darah di antara 4 suku. Ada Aus, Khadrat, Bani Hashim, Bani Muttalib, kan? Itu hampir terjadi pertumpahan darah di sana. Kenapa? Karena mereka berambisi, mereka merasa bahwa itu merupakan haknya meletakkan Hajar Aswad. Nah, masing-masing kepala suku ini ada sikap, istilahnya kalau bahasa Aceh, asolhu. Nah, seolah-olah saya inilah. Kalau kita kutip bahasa
Aceh Barat itu orang Melabu, ambu laudang lain kepiting semua. Akulah segala yang lain tak ada. Maksudnya. Sehingga semua keempat kepala suku itu berambisi. Saya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad dengan tangan saya sendiri. Hampir terjadi pertumpahan darah di saat itu. Maka Rasul yang pada saat itu dalam sejarah diceritakan sekitar usia 12 tahun, ya, belum, kalau kita ini masih duduk di pangku SD, ya. Tapi Rasul bisa menjadi mediator yang luar biasa, bisa memediasi, bisa mengislah orang yang hampir terjadi pertumpahan darah, tapi Rasul berdiri di tengah untuk menyelesaikan masalah. Itu merupakan sebuah uswah yang sangat baik. Maka bagaimana kehadiran kita hari ini sebagai khalifah, lebih-lebihnya di Aceh, itu harus menjadi uswah bagi yang lain. Khairun nas anfa'lin nas, sebaik-baik kita orang yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Apalagi ini momen menghadapi demokrasi. Betul. Momen dalam istilahnya memilih wakil-wakil rakyat. Setuju. Calon presiden, wakil presiden, calon dewan dan sebagainya. Pasti di dalamnya ada kalimat-kalimat yang menyakiti orang. Ada kalimat-kalimat yang menzalimi orang. Hendaknya setiap para kontestan, setiap para peserta pemilu dan tim daripada calon-calon daripada legislatif atau calon capres dan cawapres itu hendaklah bisa menahan diri. Bagaimana kita melihat uswah Rasul? Rasul dalam usia 12 tahun bisa menjadi islah. Kita ini sudah hidup, ya, bahkan ada yang 60 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 100. Hendaknya, apalagi kita ini kan barusan pergantian tahun Hijriah dari 1439 menjadi 1440. Artinya seiring dengan pergantian tahun, hendaknya kita semakin dewasa dalam berpikir, dalam bernegara, dalam berbangsa, apalagi dalam masyarakat. Jadi pada kesempatan ini saya atas nama pendidik dan sekaligus pimpinan Ormas Ikatan Sarjana Alumni Daya Aceh mengimbau kepada seluruh para kontestan, mengimbau kepada seluruh tim yang terlibat di dalamnya, apakah di level nasional, di provinsi dan kabupaten, hendaknya uswatun hasanah itu ditonjolkan dan ditiru bagaimana Rasul merangkul. Sehingga kita melihat dalam sejarah 23 tahun Rasul itu membawa misi dakwah. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun baginda Rasul membawa misi dakwahnya sehingga bisa mengubah, ya, dari konsep jahiliyah menjadi konsep Islamiyah. Kenapa itu bisa terwujud daripada dakwah Rasul? Karena Rasul itu memakai metode 3M. Ya, 3M dalam literatur bacaan yang kita dapati, karena Rasul memakai metode dakwah itu 3M. M yang pertama adalah mengajak. Da'i mad'u. Jadi mengajak orang. Tapi sesudah orang terajak, tidak pernah Rasul mengejek. Artinya mengajak, tidak pernah mengejek. Ya, sesudah Rasul menjelaskan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini merupakan agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah untuk sekalian alam. Islam ini agama yang sangat menghormati hak asasi manusia. Islam ini merupakan kalimah yang diambil daripada aslama yuslimu islaman, maknanya sejahtera. Sehingga orang-orang yang masuk dalam Islam itu dinamanya muslim. Kalau kita lihat dalam ta'rif, makna dari muslim itu adalah man salima min lisanihi wa yadihi. Wa hakikatul muslim man salima min lisani wa yadihi. Hakikat seorang muslim atau identitas muslim atau esensi daripada muslim itu sendiri adalah orang-orang yang dapat menyelamatkan orang lain daripada lisannya dan tangannya. Itu baru dikatakan muslim. Dengan mulutnya bisa menyejukkan orang lain, dengan mulutnya bisa memperekatkan keretakan ukhuwah orang lain.
dengan tangannya. Arti tangan itu adalah bisa saja dengan bisyaukah, dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dengan harta yang dia miliki, bisa memperekatkan orang yang sudah bertikai dan sebagainya. Itu baru dikatakan muslim. Tapi muslim kita hari ini perlu dipertanyakan. Hanya di mulut doang kita muslim. Al-muslim, al-islam kal jasadil wahid. Islam itu laksana tubuh yang satu. Tapi coba hari ini, ya, ketika umat Islam dirongrong di sana, apakah di Rohingya kemarin, di Palestina, Suriah, betul. Ya, apakah kita umat Islam yang dimanapun negara Islam yang mayoritasnya besar, ada nggak ikut andil? Ya, jangan cuma di mulutnya saja kita seperti al-Islam kajasadil wahid, Islam itu laksana tubuh yang satu. Kalau satu organ sakit maka yang lain akan ikut merasakan. Setuju. Sehingga pada satu saat Baginda Rasul mengkhawatirkan tentang potret kehidupan umat Islam di akhir zaman, ya. Yushiku an tada'a alaikum kama tada'akallatu ila kasatiha. Aku khawatirkan, aku takuti di mana satu zaman umatku itu diperebutkan seperti makanan dalam satu talam, dalam satu hidangan. Nah, di ketika itu timbul pertanyaan daripada sahabat. Yushiku an tada'a alaikum, yushiku an tada'a alaikum kama tada'akallatu ila kasatiha. Khawatirkan satu zaman, satu era di mana umatku diperebutkan seperti satu makanan di dalam satu hidangan. Sangat mudah diobrak-abrik, diambil, dikotak-katik oleh orang yang lain. Wa min qillati nahnu yawma idin ya Rasul. Para sahabat bertanya, apakah jumlah umat Islam di saat itu jumlah yang sangat minoritas, jumlah yang sangat sedikit, sehingga bisa dikotak-katik oleh orang non-muslim? Bal antum yawma idin katsir. Akan tetapi umat Islam di saat itu, akhir zaman itu, jumlahnya mayoritas. Katsirun, sangat banyak. Walakinnakum ghutsa'u kal ghusa'i saili. Akan tetapi kekuatan umat Islam di saat itu tak ubahnya seperti buih yang ada di laut. Bagaimana buih yang ada di laut? Dihempas dari arus kiri, dari arus kanan, muka, belakang, tak ada berdaya. Gampang diadu domba. Gampang juga, diadu domba. betul. Kenapa itu bisa diadu domba? Ini tadi, kuncinya uswah itu sudah hilang. Dan silaturahmi itu sudah hilang. Di ketika uswatun hasanah, suri toladan baginda Rasul tidak bisa dia jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, kemudian rasa silaturahmi antara sesama muslim itu sudah hilang, maka di sanalah akan mudah masuk orang-orang misionaris, akan mudah masuk orang yang anti terhadap Islam untuk mengabrak-ngabrik tentang kekuatan Islam. Betul. Padahal Indonesia merupakan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Setuju sekali. Tapi kita merasa seperti Islamfobia ya. Seperti seolah-olah kita tamu di negeri sendiri, padahal kita adalah tuan takur di negeri sendiri. Kan? Apalagi ini kan menghadapi tahun 2020 ya, akan masuk dalam era milenial. Ya, kan? Maka kita harus siap tuh. Baik. Teguh tadi sudah menjelaskan banyak sekali dan saya tertarik bagian politiknya. Nah, ini sebenarnya seberapa dekat Nabi Muhammad kita dengan politik? Apakah memang politik sudah ada dari zaman dulu? Yang pertama. Yang kedua, dalam misi dakwah Nabi Muhammad, kemudian juga Isra Mi'raj, ini saya pernah mendengar seperti cerita, ya, ada 11 golongan yang dijumpai oleh Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ini seperti apa? Tengku bisa menjelaskan. Ya, baik. Yang pertama adalah persoalan politik. Ya. Ya, ada nggak politik itu terjadi asal muasal di masa Rasul? Memang kalau kita maknai politik itu dimulai semenjak Islam itu ada. Ya, yang namanya bahkan di dalam literatur hukum itu namanya fiksiasah. Bahkan kalau di universitas seperti UIN Araniri dan di UIN dimanapun ada namanya prodi HTN, hukum tata negara atau fiksiasah. Artinya berbicara politik itu
tidak bisa dilepaskan dengan agama. Karena ketika politik sudah dipisahkan dengan agama, itu merupakan awal lahirnya paham sekularisme, lahir nilai-nilai radikalisme, lahir bahkan sifat-sifat ekstrim dalam bertindak. Makanya hari ini kita harus bisa memberi pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat dimanapun berada. Yang namanya politik itu tak boleh dipisahkan dari agama. Di mana Rasul kita melihat dalam sejarah beliau mampu menjadi kepala negara. Satu sisi. Dan juga Rasul bisa menjadi sebagai utusan Allah, Rasulullah. Jadi sangat-sangat luar biasa fungsi Rasul di segi beliau menjadi kepala negara, kemudian menjadi kepala rumah tangga, kemudian menjadi Rasulullah, ya, utusan Allah untuk mengayomi seluruh umat, ya. Sehingga kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi, ya, Rasulullah militansinya kepada agama itu luar biasa. Mahabbahnya kepada Allah luar biasa. Sehingga padahal Rasul itu sudah dijanjikan masuk surga, bahkan 10 sahabat lain bisa dijamin masuk surga. Tapi Rasul itu kenapa juga salat, juga beriktikaf dan sebagainya, luar biasa sampai bengkak kakinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Rasul itu kan sangat cinta kepada umatnya, Sehingga satu riwayat di dalam kitab itu Rasul berdoa, ya Allah, hilangkan kesakitan yang dideritakan oleh umatku di ketika sarakatul maut, di ketika dia meninggal, maka kesakitan itu limpahkan untuk saya, biar saya yang menderita, umat itu bahagia. Begitu sayangnya. Tapi hari ini seolah-olah kita seperti istilah bahasa Aceh itu lumur tapi dengah lamun. Artinya begitu cintanya Rasul kepada umat, tapi kadangkala sebagai kita yang mengaku umat Rasul tidak seperti cinta kita kepada Nabi sebagaimana Nabi cinta kepada kita. Makanya sangat dipertanyakan. Sehingga seorang waliullah yang bernama Syekh Hatim Az-Zahid, beliau menyatakan, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba' fahuwa kazzab. Siapa saja dia yang mengaku bahagian umat Rasulullah tetapi sifat, tabiat, ucapan dan seluruh sendi kehidupannya tidak mengikuti daripada sunnah Nabi, maka dia adalah pembohong, pendusta. Makanya kalau kita berani menyatakan saya umat Rasulullah, saya siap menjadi hamba Allah, maka kita harus siap juga membuktikan apakah kita benar hamba Allah atau kita benar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berada di dalam neraka, Rasul sangat gelisah waktu berada di dalam surga. Kenapa? Karena memikirkan banyak sekali umat-umat yang masih ada di dalam neraka. Ya. Makanya berbicara politik itu sudah dimulai semenjak Islam itu ada. Bagaimana perang Khandaq, perang Khaybar, ya, perang Badar, semuanya perlu siasah sana. Bagaimana strategi untuk melawan musuh, ya, kemudian ada peperangan digali paritnya, kemudian yang pasukan panahan diletakkan di atas bukit, itu merupakan siasah, ya. Jadi siasah itu tidak bisa dipisahkan dari namanya ibadah. Sehingga mindset orang kita hari ini seolah-olah agama ya tetap agama, politik ya tetap politik. Padahal kalau kita mengutip pernyataan Presiden Turki, ya, Recep Tayyip Erdogan, beliau menyatakan politik itu akan baik ketika dikendali oleh orang baik. Tapi politik itu akan jahat manakala di sana diduduki oleh orang jahat. Makanya pilihlah orang-orang yang duduk di parlemen itu orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kapasitas. Dia latar belakangnya ilmu daya, ilmu pesantren, ilmu agama memadai, kemudian intelektualnya diakui. Apakah lewat sarjananya, lewat kehidupan perilakunya dalam masyarakat. Jangan seperti istilahnya begini, sebelum dapat kursi hafal ayatnya, ketika ketemu kursi lupa ayatnya, namanya ayat kursi. Jangan seperti itu. Artinya masyarakat itu jangan dijadikan rakit bak pisang, jangan dijadikan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan. Bagaimana juga
kita yang siap ya duduk di parlemen sebagai amanah rakyat, jangan cuma ketemu rakyat, jangan cuma berkawan sama rakyat di ketika kita memerlukan dia. Ya, betul. Setuju Tapi sekali. jauh daripada itu kita selalu berteman. Itulah idealnya pemimpin seperti itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Baik, pemirsa, memang kalau untuk sekarang ini kita harus lebih aware lagi karena sekarang nama ulama ini sedang diperjualbelikan untuk kepentingan kalangan sendiri. Ya, Tengku, ini ada satu tadi yang belum terjawab, misi dakwah Nabi Muhammad dan kemudian perjalanan Isra Mi'rajnya. Tapi kita tahan dulu ya, Tengku ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, segera kembali di Special Talk Show.